Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Di sini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coaching. Bersama saya, Maya Agustina dari SMA Negeri 1 Kejuruan Muda. Saya Triko Prasetyo dari SLB Negeri Pembina Aceh Tamiang. Dan saya Siti Ramla SE dari SMA Negeri 1 Seruai. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Triko. Waalaikumsalam Bu Maya. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Baik Pak Triko, untuk hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching ya Pak. Siap. Nah, bagaimana Pak? Sudah siap nggak nih? Pasti siap Bu, 100% siap. Hari ini saya akan melaksanakan coaching dengan Ibu Siti Ramlah, ya Bu ya. Berhubungan dengan tugas saya sebagai observer nih Pak, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Pak Triko nih. Yang pertama mengenai praktek coaching yang Bapak laksanakan kemarin nih, kira-kira gimana Pak perasaan Bapak waktu kemarin melakukan kegiatan praktek coaching kemarin? Untuk praktek coaching kemarin Bu, saya pasti ngerasanya agak nervous Bu. Terus deg-degan juga. Terus karena baru awal dan belum terbiasa juga Bu dengan teknik Tirta kan, itu kan dia terstruktur ya Bu ya. Terus karena juga harus sesuai kan, jadi agak sedikit belepotan Bu kemarin. Baik, jadi karena memang belum terbiasa ya Pak ya, Bapak. Semoga untuk kegiatan kali ini berjalan lancar ya Pak. Amin Bu. Baik, untuk selanjutnya Pak, dalam proses coaching ini kan kita ada 3 kompetensi nih yang harus dilakukan, yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira nih bagian kompetensi mana nih yang Pak Triko rasa Pak Triko masih kurang di bagian ini? Mungkin kalau saya itu lebih di bagian presence ya Bu, karena itu harus hadir secara penuh, fokus juga dengan apa yang kita sampaikan ke coachi, terus kita juga kayaknya agak kurang fokus Bu. Otomatis itu menjadi kurang aktif dalam menanggapi coachi tersebut. Tentunya sulit juga dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ya. Jadi Bapak merasa di bagian presence ini yang kurang dan perlu dikembangkan lagi gitu ya Benar Pak sekali, ya. Bu, benar. Oke. Terakhir nih Pak, di kegiatan ini apa nih yang Bapak inginkan dari coaching kali ini? Mungkin saya berharap akan ada solusi yang terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh coachi. Baik, semoga coaching kali ini dapat berjalan dengan lancar ya Pak. Dan selanjutnya saya persilakan Bapak untuk melakukan coaching, dan sebagai observer saya akan mengamati coaching yang akan Bapak lakukan. Baik. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum gitu, dan tentunya pada bagian presence nanti. Oh. Apakah nanti Bapak akan pada bagian presence nanti, apakah Bapak akan biasa saja atau memang sudah maksimal gitu. Silakan untuk dilanjutkan ya Pak. Baik. Assalamualaikum Ibu Siti, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana dengan Triko sendiri? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Sebelum saya melanjutkan nih Bu, saya berterima kasih untuk Bu Siti Ramlah yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan coaching pada kesempatan kali ini Bu ya. Jadi untuk obrolan kita kali ini Bu, apa yang ingin Ibu sampaikan? Apakah ada yang Ibu hadapi tapi masih belum bisa Ibu tuangkan sepenuhnya ke sekolah atau gimana Bu? Baik Pak Triko, sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih Pak Triko sudah menyempatkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Saya punya sedikit permasalahan di mana saya mempunyai 2 tugas Pak, atau 2 beban mengajar. Oke. Nah, yang pertama beban mengajar ekonomi yang memang sudah sesuai dengan latar belakang pendidikan saya. Ada tugas tambahan yang diberikan oleh kurikulum itu sebagai guru PPKN Pak. Jadi saya mengalami kebingungan nih Pak pada saat mengajar 2 mapel. Untuk yang mapel ekonomi sangat nyaman Pak dengan anak-anak yang aktif. Sedangkan di mapel PKN saya punya masalah dengan anak-anak yang sedikit diam, aktif. Nah, mereka lebih senang mencatat. Jadi responnya agak kurang timbal balik gitu ya. Jadi
satu arah saja Hmm. gitu. Jadi Hmm. memang di kelas tersebut memang di mapel PKN memang agak sedikit ya Pak, agak sedikit membingungkan gitu ya, apa yang harus saya lakukan ke anak-anak gitu Pak. Jadi lebih kepada proses pembelajaran ya, Bu ya. Iya, Terus di lainnya itu proses pembelajaran yang ternyata Ibu dapatkan tugas tambahan juga, terus pada pelajaran ekonomi, terus sama pelajaran PKN PKN Pak, Bu ya. iya, iya Pak. Terus tidak sesuai dengan latar belakang juga ya Bu ya. Jadi di situ Ibu agak kesulitan. Bener ya Bu? Nah, iya benar Hmm. Pak, benar sekali Pak. Sebelum kita melanjutkan obrolan kita nih Bu, saya mau nanya kira-kira apa sih yang Bu Siti inginkan dari obrolan kita pada sesi kali ini? Sebetulnya pada sesi kali ini saya berharapnya Pak, saya bisa apa ya Pak, bisa membantu mengatasi permasalahan anak yang diam tadi. Gimana caranya bisa membuat anak yang di mapel KN itu Iya. bisa sama dengan mapel ekonomi gitu. Hmm. Jadi tidak diam. Jadi Iya, iya. bisa dua arah gitu. Itu yang ingin saya capai Pak. Iya. Memang kalau gitu kan Bu agak sedikit jauh berbeda Bu. Terus baik Bu. Kalau saya boleh tahu kira-kira situasi apa yang sedang Ibu hadapi saat ini. Terus mungkin Ibu bisa menjelaskan bagaimana perasaan Ibu Siti waktu mengajar di kelas. Sejujurnya Pak, Hmm. pada saat masuk ke kelas, Hmm. seperti yang sudah saya ungkapkan tadi, Iya. kalau di mapel ekonomi anak aktif gitu Pak. Hmm. Tapi sedangkan di mapel PKN itu anak-anak kurang aktif gitu. Jadi saya agak kebingungan nih gimana mengatasi anak-anak yang seperti itu. Nah, yang hobinya hanya mencatat gitu, punya gaya belajar yang berbeda Pak. Beda-beda, bener Bu. Belajar yang berbeda-beda. Jadi salah satunya yang sudah saya lakukan Pak, saya berusaha untuk membuat media pembelajaran yang sedikitnya lebih menarik. Jadi walaupun kita memberikan artikel, jurnal kepada mereka, mereka tetap bisa mencatat gitu Pak. Karena Oh, mereka kan lebih senang mencatat tuh. iya, iya, iya. Semua lebih tampak gitu, walaupun mereka tidak mengungkapkan pendapat mereka. Jadi Iya. mereka bisa menuangkannya melalui tugas-tugas yang kita berikan. Mungkin sebelumnya Bu, pernah nggak Ibu tanya kepada murid Ibu di kelas itu tentang kemauan mereka saat pembelajaran gitu? Sudah Pak, Sudah. sudah pernah saya tanyakan Hmm. di pertemuan-pertemuan sebelumnya gitu. Jadi saya bertanya kepada anak-anak dan saya juga merefleksi mereka apa yang kira-kira pada saat pembelajaran itu yang kurang, yang mereka senangi seperti apa. Jadi kadang-kadang saya berpikir seperti ini Pak. Apakah mungkin cara saya mengajar atau model Modelnya gitu ya, benar. pembelajarannya yang sedikit kurang menarik karena mereka kurang paham gitu. Jadi tidak bisa menyampaikan materi atau memperoleh materi itu dengan sempurna gitu. Iya, Jadi iya, iya. bisa gitu ya saya. Nah, jadi saya lebih di bidang pembelajarannya. Nah, gitu. Jadi saya mencari referensi-referensi supaya anak-anak itu bisa mau berkomunikasi dengan saya. Tadi Ibu menyampaikan bahwa Ibu udah berusaha menambahkan model belajar Bu ya, tapi masih kurang respon dari siswanya gitu bukan? Terus kalau saya boleh tahu Bu, kira-kira dalam pembelajaran yang Ibu inginkan itu Ibu menginginkan seperti apa gitu Bu muridnya? Kalau boleh jujur Pak, saya Iya. rasa semua guru sama seperti saya, pinginnya anak-anak itu lebih aktif Pak. Jadi mereka tidak hanya sebagai objek saja Iya. gitu. Jadi mereka bisa sebagai subjeknya. Jadi mereka lebih antusias daripada kita. Jadi kita memberikan satu materi, memberikan masalahnya. Jadi mereka yang lebih berperan aktif, mereka yang lebih bekerja gitu. Jadi kita hanya membimbing dan menuntun saja dan apa sih yang mereka kurangnya gitu. Jadi mereka punya rasa percaya diri untuk mengungkapkan walaupun tidak mereka ungkapkan di depan kelas, tapi mereka bisa mengungkapkannya di dalam ruang diskusi atau kita bisa bertanya langsung mendatangi mereka satu persatu. Keren Bu. Mungkin lebih suka ada komunikasi aktif gitu Bu ya. Iya Pak. Terus mungkin
yang dibutuhkan nih Bu untuk mencapai hal tersebut nih, yang mungkin bisa Ibu lakuin dalam waktu dekat itu apa Bu? Eh, Kira-kira aja nih. iya, dalam waktu dekat ini saya berusaha untuk seperti saya bilang, saya cari model-model pembelajaran Pembelajaran. membuat teknik pembelajaran seperti bermain peran kah, karena matkul PKN Kak. Benar. Jadi kita bisa bermain peran atau bisa kita membuat teknik wawancara langsung. Kita bisa ajak anak-anak ke lapangan, mendatangi memang narasumber yang sesuai dengan materinya, seperti itu Pak. Iya, 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 Bu. Luar biasa sekali, Bu. Apa yang Ibu sampaikan tuh menurut saya udah sangat luar biasa ya, Bu ya. Terus sudah benar-benar merencanakan bagaimana cara melakukan pembelajaran untuk membuat anak itu dapat lebih aktif di kelas. Terus walaupun tantangan materinya itu memang agak sedikit sulit, Bu ya. Sejauh ini tugas yang karena jauh dari berbeda Bu dari tugas Ibu yang sebenarnya yaitu guru ekonomi gitu. Iya. Kira-kira Bu, kapan hal tersebut akan Ibu lakukan Ibu? Saya berencana Pak pada pertemuan berikutnya yang akan saya laksanakan. Ini ada mapelnya. Jadi hari ini kita bertemu di hari Rabu, jadi saya masih bisa mempersiapkannya nanti malam gitu Pak. Jadi belajar dulu supaya anak-anaknya besok jadi lebih aktif gitu. Saya berharap mereka aktif dan bisa berkomunikasi dengan Iya. baik dengan saya. Alhamdulillah, berarti bagus sekali Bu, karena hal yang baik itu nggak boleh ditunda-tunda, ya Bu ya. Terus nggak terasa nih Bu Siti, sudah eh, mau di akhir obrolan nih. Jadi mungkin saya ingin tanya sesuatu Bu terkait refleksi ya Bu ya. Apa yang mungkin bisa Ibu dapatkan dari obrolan singkat kita tadi nih? Eh, Obrolan singkat kita tadi yang sudah saya ceritakan ke Bapak, semoga saja bisa nanti di hari Kamis saya bisa menerapkan itu di metode pembelajaran yang baru yang membuat anak-anak itu lebih aktif dan bisa membantu mereka untuk berkomunikasi dengan baik. Iya. Mereka bisa paham dengan materi yang saya sampaikan, tidak diam, punya rasa percaya diri yang penuh pada saat mereka menyampaikan pendapatnya ke saya gitu. Dan jadi menyenangkan juga ya Bu ya. Iya, baik. Semoga apa yang kita bicarakan ini dapat menumbuhkan motivasi belajar untuk Ibu dan saya tunggu juga cerita yang selanjutnya Bu setelah kita mengadakan sesi ini. Terus bagaimana hasilnya setelah Ibu mengeluarkan rencana pembelajaran Ibu tadi. Baik, kalau begitu terima kasih Bu atas waktunya Ibu Siti. Saya benar-benar terima kasih nih Bu. Ya Bu ya. Iya, iya. Iya. Terima kasih sama-sama Pak. Bapak juga sudah mau mendengarkan curhatan hati saya. Jadi saya merasa sedikit lebih lega, lebih tenang pada saat besok saya masuk ke pembelajaran, ke dalam kelas. Jadi semoga saja apa yang sudah saya ungkapkan ke Bapak bisa saya terapkan dengan baik. Ini enggak Bu. Juga bisa menerima pelajaran, mereka juga lebih menarik, antusias untuk menerima semua yang saya berikan. Terima kasih Iya, sebelumnya. sama-sama Ibu. Oke, luar biasa sekali Pak. Kita beri applause dulu untuk kegiatan praktek coaching hari ini. Bu Siti dan Pak Riko sudah melakukan praktek coaching dengan baik. Terlihat dari alur kita pada percakapan tadi, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan nih dari praktek coaching yang sudah Bapak Ibu lakukan. Tapi khususnya ke Pak Riko nih selaku coachnya. Menurut Bapak nih, apakah indikator keberhasilan tadi itu dari diskusi tadi nih, menurut Bapak, apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi? Indikator keberhasilan dari diskusi ini yaitu bagaimana coachee ya Bu ya dapat menemukan rencana atau solusinya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya. Oke, jadi luar biasa. Jadi kan Pak, untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Bu Siti lakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya ya Pak ya. Iya. Kemudian tadi Pak Triko sampaikan bahwa ingin mengembangkan diri pada kompetensi presence Presence. atau kehadiran penuh.
Tapi di sini tadi saya mengamati bahwa Bapak sudah melakukannya dengan baik. Karena dengan kita hadir secara penuh, menjadi pendengar setia pada praktik coaching tadi, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan akan membuat coaching menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman. Serta dapat memberikan rasa nyaman dalam menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi. Dan juga dapat memotivasi coach dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun agar lebih maksimal. Iya, benar. Luar biasa sekali saya melihat Bapak sebagai coach yang memang dapat memberikan solusi, membuat coach dapat memberi masukan gitu. Dan sangat memotivasi saya gitu Pak. Saya termotivasi dan saya apresiasi atas tadi kegiatan yang Bapak lakukan. Terima kasih Bu Maya. Terima kasih juga Pak Triko selaku coach dan Bu Siti selaku coach atas praktik coaching hari ini. Dan memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga terciptanya solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Oke, baik selanjutnya Pak Triko mungkin sudah berakhir sesi kita hari ini. Terima kasih pada Pak Triko selaku coach dan Ibu Siti selaku coach atas praktik coaching kita hari ini. Mudah-mudahan kegiatan hari ini dapat memberikan pembelajaran pada kita semua. Amin. Bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga terciptanya solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Luar biasa kali untuk kegiatan hari ini. Saya akhiri Pak. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video demonstrasi kontekstual dari kami. Semoga dapat menginspirasi. Salam dan bahagia, Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.